dan mendengarkan daripada pujian Nabi Muhammad kepada kita. Barakallahu fi hadzal masjid wa fi ahlihi wa fi tulab al-ilm haula shabab ar-ribat. Fatah Allah alaina wa alaihim ajma'in insyaallah futuhul arifin. Dan semoga adanya masjid ini diberkahi oleh Allah dan semua penduduk-penduduk yang dekat kepada masjid ini dan juga kepada santri-santri semuanya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad al-Habashi sahib al-Maulid hada yaqul ما في شيء يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل الدعوة إلى الله. Adanya yang mengarang kitab Sittut Durar yang sudah kita baca barusan, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa mengembirakan hatinya Nabi Muhammad yang melebihi gembiranya Nabi Muhammad apabila melihat umatnya yang selalu mengerjakan yang namanya dakwah mengajak seseorang. وهذا واحد من أهم المقاصد التي نحن نتنقل نحن طلبة العلم هؤلاء كل ليلة من مسجد إلى مسجد نرجو من الله أن يسر قلب سيدنا. Dan ini salah satu tujuan kita yang sangat besar. Kita di tiap malamnya yaitu berpindah-pindah tempat dari satu masjid menuju satu masjid. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu berdakwah. Tujuannya untuk mengajak seseorang, mengajak teman-teman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada kebaikan. Apa yang kita tuju? Yang kita tuju yang sangat besar yaitu semoga amal, semoga pekerjaan yang kita kerjakan demikian yaitu bisa mengembirakan hatinya Nabi Muhammad. كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يؤنس كل من يجالسه، كل من يجلس في مجلس النبي كل واحد يظن أنه أقربهم إلى قلبه. لماذا؟ من كثرة مؤانسته صلى الله عليه وسلم. الواحد يقول أنا أقرب الناس إلى قلبه الكريم صلى الله عليه وسلم. Kekasih kalian yang kita sekarang rayakan kelahirannya beliau ini yaitu sangat menyenangkan, sangat menggembirakan semua orang yang ada di sampingnya. Semua orang yang di sampingnya sama beliau ini dibuat senang, dibuat gembira, dibuat hilang tuh sempetnya. Kenapa? Karena adanya Nabi Muhammad SAW yaitu adalah orang yang sangat istimewa dan juga dikatakan semua orang yang duduk di hadapan Nabi Muhammad, semua sahabat yang berada di sampingnya Nabi Muhammad satu persatu daripada mereka semua yaitu mengira mempunyai keyakinan bahwasanya mereka semua bahwasanya dia adalah paling dicintainya orang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kok sampai sahabat mempunyai keyakinan seperti itu? Karena adanya Nabi Muhammad yaitu mengembirakan dan menyenangkan, membuat semua orang yang ada di sampingnya membuat gembira. واحد من ساداتنا الصحابة اسمه زاهر. Ada salah satu sahabat yang bernama Zahir. كان يأتي من البادية من بلاد البدو إلى المدينة المنورة. Adanya beliau kebiasaannya yaitu selalu adanya beliau rumahnya sangat jauh dikatakan adalah salah satu orang Badui yaitu adalah jauh daripada rumahnya Nabi Muhammad. ويحمل من البلاد اللي يأتي منها بعض الأشياء اللي ما توجد في المدينة. يعمل العسل ويعمل بعض الأشياء ويأخذ من المدينة ما لا يوجد هناك. يأخذ التمر ويأخذ بعض الأشياء. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. هو باديتنا ونحن حاضرته. الذي يحتاج من الحاضرة يعني المدينة عندنا وما نحتاج نحن من البادية عنده. شوف الملاطفة. قال إن زاهرا باديتنا نحن حاضرته صلى الله عليه وسلم. Adanya kebiasaannya Sayyiduna Zahir yang seperti ini yang biasanya beliau itu datang dari tempat yang jauh daripada kotanya Nabi Muhammad, dari luar kotanya Nabi Muhammad SAW daripada tempat yang jauh. Kebiasaannya beliau yaitu membawa sesuatu, membawa barang-barang, membawa makanan dari rumahnya dari sana, dari desanya menuju desanya Nabi Muhammad untuk menyukai Nabi Muhammad, untuk membawa oleh-oleh untuk Nabi Muhammad SAW. Selalu memberi hadiah kepada Nabi Muhammad. Dia membawa dari rumahnya sebagaimana hadiah tersebut tidak pernah dijumpai, tidak ada di kota Madinah. Dan kalau beliau pulang yaitu membawa daripada makanan yang mana makanan tersebut tidak ada di desanya. Beliau membawa dari tempat yang jauh yaitu daripada desanya Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya terangkan di sini katanya beliau, yang saya ingin terangkan di sini yaitu Nabi Muhammad SAW beliau berkata dalam hadisnya beliau mengatakan inna zahiran badiyatuna. Sesungguhnya Zahir nih yang kerjanya seperti ini, beliaulah adalah orang yang sangat yang sangat istimewa yang ada di luar kota saya katanya Nabi Muhammad. Dan wa nahnu hadiratuna, dan adanya saya ini kita semua yaitu adalah orang-orang yang ada di kota Madinah, dan sedangkan Zahir yaitu adalah orang yang sangat istimewa yang ada di perdesaan. جاء سيدنا زاهر يوما إلى المدينة وذهب إلى السوق. Di suatu ketika adanya Sayyidina Zahir ini pergi ke kota Madinah dan beliau pergi menuju suk yang pasar yang ada di kota Madinah. بينما هو مشغول في السوق بالبيع والشراء.
Dan di suatu ketika dan di waktu itu beliau sangat sibuk dalam mengurus dagangannya. يقول أحسست بأحد يقبضني من خلفي هكذا ويقول من يشتري مني هذا العبد. Dan adanya Sayyidina Zahir ini beliau mengatakan, di suatu ketika saya sibuk dengan dagangan saya, tiba-tiba ada orang yang merangkul saya dari belakang. Dan orang yang merangkul saya dari belakang ini mengatakan, siapa yang akan membeli daripada abd ini, seorang hamba ini, seorang budak ini, tanya Nabi Muhammad. قال فعرفت صوته صلى الله عليه وسلم فكنت لا آل يعني أجتهد أن ألصق ظهري بصدره الشريف صلى الله عليه وسلم. تمسك بهذه الكلمة وقال له يا رسول الله تجدني كاسدا كان ما حد بيشترينا أنا ما حق بيع. قال له بل أنت عند الله غالي صلي عليه. Dan di waktu saya merasakan ada seorang yang merangkul saya kenal kepada suaranya yang mengatakan siapa yang akan membeli budak yang seperti ini, katanya seorang tersebut. Ternyata saya sangat kenal, sangat paham. Ternyata suara tersebut adalah Rasulullah. Suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang merangkul saya di belakang adalah Rasulullah. Di waktu saya dirangkul sama Rasulullah seperti itu, nggak tahu aja saya kalau itu adalah Rasulullah, katanya. Tiba-tiba saya ingin menyentuhkan di punggung saya kepada dadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biar saya ini ikut mulia juga menyentuh kulitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya mengatakan kepada Rasulullah, kalau saya ingin dijual, saya ini merupakan budak yang kasih dan yang nggak laku, nggak ada seorang yang mau membeli saya ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad, beliau yaitu menyenangkan hatinya yang namanya Zahir tersebut. Beliau seraya mengatakan, ya Zahir, wahai Zahir, sesungguhnya engkau indallahi ghalin, di sisi Allah yaitulah sangat mahal. لما تقرأ هذا الحديث تتعجب. Di waktu kita membaca daripada hadis yang seperti ini, kita merasa takjub. إيش الملاطفة هذه؟ Ini yang namanya mulatafah, adanya lemah lembutnya Nabi Muhammad yang seperti ini itu sangat indah. ما هذا الجمال نقول. Ini yaitu sangat indah keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا كما سمعتم رسول الله ومجاهد في سبيل الله وصاحب الوحي مشغول بأحوال أمته وهمومهم، وفوق ذلك يلاطف هذا ويأخذ من خلفه ويحضنه صلى الله عليه وسلم. جمال 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 كامل من جميع نواحيه صلى الله عليه وسلم. Kalau kita dengar oleh kemarin-kemarin yaitu adanya Nabi Muhammad yaitu selalu berperang, selalu memerangi musuh-musuhnya daripada orang kafir, dan juga adanya Nabi Muhammad yaitu masih menanggung semua urusan umatnya. Nabi Muhammad masih menanggung semua urusan keluarganya, urusan dirinya semua ditanggung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajibannya, takjubnya ini, keistimewaannya Nabi Muhammad lebih dari itu. Di samping itu Nabi Muhammad masih melakukan yang namanya bercanda, masih melakukan yang namanya lemah lembut kepada para sahabat. Ini merupakan pekerjaan yang dikerjakan oleh sosok yang sangat mulia dan tidak ada seorang yang melebihi kemuliaannya dibandingkan kemuliaan Nabi Muhammad. كان واحد ثاني من الصحابة اسمه نعيمان. Ada juga daripada salah satu nama sahabat yang lain namanya Nuaiman. نعيمان منكد يحب الصفقة والضحك. Adanya Nuaiman yang saya ceritakan sekarang ini yaitu sangat suka bercanda. وأحيانا يعمل بعض المواقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك النبي منها. Dan kadang-kadang adanya Nuaiman ini mengerjakan satu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut hingga membuat Nabi Muhammad tertawa. كان واحد من الصحابة أعمى. Salah satu daripada sahabat temannya Nuaiman ini yaitu buta. فكان يقول أريد إلى محل أقضي فيه حاجتي بأبوي. Adanya orang yang buta, temannya Nuaiman ini mengatakan, saya ingin menjadi tempat mana tempatnya buang air. Saya mencari-cari tempat. قال له نعيمان أنا باشلك مشابه. Kemudian adanya Nuaiman yang suka bercanda tawa ini, suka bercanda kerjaannya, dia mengatakan, wahai orang yang buta, saya akan membawa engkau ke tempat buang air. هو يريد يبول مسكين. Adanya orang yang buta ini menginginkan untuk membuang air. ونعيمان شلوا إلى المسجد. Akan tapi Nuaiman ini memang sengaja sama beliau ini dibawa ke masjid untuk kencing di situ. قال هنا بول هذا محل ما حد فيه. Katanya Nuaiman kepada orang yang buta, wahai orang yang buta, di sini nih, di satu tempat ini kau duduk, di sinilah tempat kau kencing buang air, enggak ada siapa-siapa di sini. قال فمن أنت رحمك الله؟ قال أنا عثمان بن عفان. كيف؟ صدق. Katanya orang yang buta ini, siapa kamu, kau baik banget, katanya orang yang buta. Oh, katanya Nuaiman, saya adalah Utsman bin Affan. Dia suka bercanda. فكشف عن عورته وقال في المكان هذا. Kemudian adanya orang yang buta itu mau kencing, dibuka auratnya, kemudian kencing di tempat itu. وإذا الناس يصيحون لا ما هو هنا هذا بيت الله مسجد.
قال عجيب أنا ظننت هذا، من هذا اللي يدلني؟ قال عثمان بن عفان. قال عثمان بن عفان ما يعمل هذا. قال ما هذا إلا نعيمان هذا أنا عرفته. Kemudian di waktu beliau membuka auratnya udah duduk manis untuk membuang daripada kencingnya, adanya orang-orang, semua orang yang melakukan ibadah di masjid tersebut teriak, jangan kencing di sini, ngapain mau kencing di sini? Di sini adalah masjid bukan tempat kencing gitu ya. Siapa yang menunjukkan kamu, katanya para mereka semua, siapa yang menunjukkan kamu ke tempat ini? Saya tadi ditunjukin dibawa ke tempat ini oleh Utsman bin Affan gitu ya. Para sahabat semuanya enggak percaya, enggak, kalau Utsman bin Affan enggak akan membawa engkau ke tempat yang seperti ini katanya, karena ini adalah masjid. Oh ternyata adanya para sahabat ngasih tahu kepada orang yang buta, ini tidak mengerjakan perkara yang gila seperti ini, perkara yang agak konyol seperti ini, kecuali adanya Nuaiman. فقال الأعمى هذا إذا رأيتموه أخبروني. قال أضربوا بهذه العصا هذا الذي شلنا إلى المسجد. Kemudian adanya Nuaiman yang buta ini setelah mendengar pemberitahuan daripada mereka, beliau mengatakan, kalau engkau nanti di samping saya ini ada yang namanya Nuaiman, jangan katakan, jangan sebarin kalau saya mau memukulnya, saya akan pukul nih pakai tongkat yang besar. بعد يومين أو 3 أيام جاء نعيمان فرأى الأعمى هذا في الطريق يمشي. Setelah beberapa hari, 2 hari atau setelah 3 hari, adanya Nuaiman ini melihat di perjalanan, melihatnya yang namanya orang yang buta ini kembali. يقول له نعيمان قال بلغني أنك تريد تضرب عثمان بن عفان. قال غيره. Kemudian تضرب نعيمان. قال دلني عليه. هو يقول له هو نعيمان. Katanya adanya Nuaiman ini, beliau mengatakan kepada orang yang buta, masih bercanda lagi, hai orang yang buta, saya dengar-dengar mulai kemarin-kemarin kamu lagi menjadi Nuaiman ya, padahal dia Nuaiman. Saya dengar-dengar bahwasanya kamu lagi menjadi Nuaiman ya. Iya, saya memang mencari Nuaiman, ingin mengumpulnya. Sini ikut saya akan tunjukkan di mana sekarang letaknya Nuaiman, adanya Nuaiman. كان سيدنا عثمان من صدق في المسجد يركع. Di waktu itu adanya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengerjakan sholat dengan cara yang sangat khusyuk. شلوا بيده قال هذا صاحب. Katanya si Nuaiman ini setelah dibawa ke belakangnya Nabi Sayyidina Utsman yang lagi sholat, beliau ini bawa tangannya ini. Tongkat kamu udah ditaruh, ada di atas kepalanya, langsung tekan ya. Nah, ini adalah Nuaiman ini. Kemudian adanya Nuaiman ini lari. هل ترى سيدنا عثمان في صلاته لو لا يضرب. Adanya Sayyidina Utsman, beliau kasihan tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba beliau dalam keadaan sholat khusyuk, tiba-tiba ada yang memukul dengan pukulan yang sangat keras. هذا الرجل وأمثاله يعرفه كيف كان تعامل النبي برفق ورحمة ويضحك مما يضحكون منه صلى الله عليه وسلم. Kalau saya menceritakan seperti ini, kalau ada cerita yang seperti ini, kita bisa tahu, kita bisa paham seperti apa cara lemah lembutnya Nabi Muhammad dalam menghadapi orang yang seperti ini. خرج يوم سيدنا نعيمان حصل واحد معه عسل زين سوء عسل من أحسن من عسل. Dan di suatu ketika adanya ini pekerjaan Sayyidina Nuaiman yang konyol ini, suatu ketika beliau pergi ke satu jalan, kemudian pas nyampe satu jalan ada orang yang menjual daripada yang namanya madu tersebut sangat mahal dan sangat bagus. قال لصاحب العسل أنا بشتري بكم؟ قال بكذا كذا. قال خلاص تعال معي بعطيك الفلوس هات العسل. Katanya adanya Nuaiman ini, beliau masih mengerjakan pekerjaan yang konyol, berapa nih adanya madu yang kau akan jual gitu ya. Lalu adanya orang yang penjual tersebut mengatakan, ini saya akan menjual seperti ini, sekian dan sekian ya. Kalau katanya Nuaiman, ikut saya sekarang, saya akan membeli tapi saya mau putar dulu. هذا الأعرابي ما هو داري بشيء ولا يعرف النبي ولا يعرف قال مرحبا بسم الله مشى معه. Adanya penjual madu ini tidak tahu apa-apa. Dia cuma mengatakan saya utang dulu kamu tapi saya langsung ikut saya. Dia cuma mengatakan apa? Oke. إلى باب المسجد. Kemudian dibawa ke depan masjid. هذا انتظرنا. Adanya Nuaiman mengatakan kepada orang penjual tersebut, tunggu di sini depan masjid. وأخذ العسل ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian madunya diambil oleh Sayyidina Nuaiman dan diberikan kepada Nabi Muhammad. وهو جالس مع أصحابه. Di waktu itu adanya Nabi Muhammad duduk bersama sahabatnya. قال يا رسول الله هذا عسل من أحسن العسل هدية لك. Adanya Sayyidina Nuaiman ini mengatakan, ya Rasulullah, saya sekarang punya punya madu. Dan madu ini ya Rasulullah sangat bagus daripada salah satu madu yang sangat mahal, yang sangat bagus. Ini adalah merupakan hadiah untuk engkau ya Rasulullah. فرح منه النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad juga dikasih hadiah sangat senang. وذهب. Kemudian adanya Nuaiman pergi. قال لصاحب العسل
انظر إلى ذاك الرجل صاحب الوجه الأبيض صلى الله عليه وسلم كان هذا الذي بيدفع لك فلوس. Kemudian adanya Nuaiman ini pergi menuju penjual madu itu yang berada di luar masjid. Kemudian Nuaiman mengatakan, wahai penjual susu, wahai penjual madu, coba lihat orang yang lagi ada di dalam masjid itu. Wahai penjual susu, katanya Nuaiman. Oh iya, saya lihat itu. Itu orang yang paling di depan, yang di depannya itu banyak temannya. Itu nantinya akan bayar susu madu yang aku telah bawa tadi. Oh siap, saya akan datangi nanti. دخل الرجل فوجد الحبيب صلى الله عليه وسلم جالس قال يا محمد هات ثمن العسل. ايش من عسل؟ Kemudian adanya penjual madu tersebut, setelah dikasih tahu seperti itu oleh adanya Nuaiman masuk ke masjid menuju Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong bayar itu susunya, bayar itu madunya, yang madunya ada di tangan engkau itu sekarang. عرف النبي أن هذه حيلة من نعيمان فأعطى الرجل حقه لكن فلوسك أنا. Kemudian Nabi Muhammad sangat paham bahwasanya itu semuanya adalah caranya Nuaiman di dalam membuat tertawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan berapa harganya? Lalu penjual tersebut mengatakan sekian ya Rasulullah, dan dibayar sama Nabi Muhammad. ولما وجد نعيمان بعد ذلك قال كيف تأتينا بالعسل وتزعم أنه هدية ثم ترسل الرجل يأخذ ثمن العسل منه. Kemudian Nabi Muhammad setelah beberapa hari berjumpa dengan Sayyidina Nuaiman, beliau tidak memarahinya, beliau cuma juga melemah lembut kepada beliau. Beliau mengatakan, ya Nuaiman, gimana ceritanya engkau memberikan hadiah madu kepada saya, dikatakan madunya sangat enak, akan tapi tidak lama kemudian engkau menyuruh penjualnya datang ke saya. Gimana ceritanya itu? قال يا رسول الله وجدته من أحسن العسل لا يصلح إلا لك ولكن ما عندي فلوس. قال أنا أهديك ولا تدفع. Kemudian Nuaiman dengan sangat konyol beliau menjawab, ya Rasulullah, saya melihat adanya madu yang seperti itu, saya mempunyai keyakinan bahwasanya madu ini adalah paling mahalnya dan paling enaknya madu yang ada di muka bumi ini ya Rasulullah, dan saya ingin memberikan hadiah kepada engkau ya Rasulullah, tapi saya tidak mempunyai uang. Kemudian hadiah saya itu merupakan membawa madu itu kepada engkau, dan engkau yang bayar sendiri ya Rasulullah. ما أعظم قلبه الكريم صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad tersenyum. Di sini pada cerita ini kita bisa mengetahui bahwasanya hatinya Nabi Muhammad itu adalah sangat besar dan sangat luas. كانت هناك مرأة عجوز الليلة كلها على ضحكه صلى الله عليه وسلم. Di situ juga di zamannya Nabi Muhammad ada seorang perempuan yang sudah sepuh, yang mana perempuan tersebut dibuat tertawa sama Nabi Muhammad, diajak bercanda. تتردد إلى بيت النبي إلى زوجات النبي. Kebiasaan orang yang sudah sepuh, perempuan tersebut biasanya selalu ziarah kepada istri-istrinya Nabi Muhammad. فخرج يوم صلى الله عليه وسلم من الحجرة بين ظهر المسجد حصل هذه العجوز وجدها أمام عينه. Di suatu ketika adanya Nabi Muhammad, beliau keluar dari rumahnya dan ingin pergi ke masjid. Karena di depan masjid Nabi Muhammad menjumpai perempuan yang biasanya datang kepada istri-istrinya Nabi Muhammad yang sudah sepuh. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. Yang perempuan yang sudah sepuh mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah biar saya ini dimasukkan ke surga oleh Allah. وهو مستعجل صلى الله عليه وسلم بغير المسجد قال لها لا يدخل الجنة عجوز. Nabi Muhammad di waktu itu yaitu cepat-cepat dan kesusu, terburu-buru Nabi Muhammad. Sebenarnya beliau mengatakan kalau orang yang udah sepuh itu nggak bisa masuk surga lagi. لم تفهم المقصود. جلست تبكي جاء النبي تبكي ذهب إلى الصلاة ورجع جالسة تبكي عند سيدتنا عائشة. Adanya orang yang sepuh tersebut di waktu mendengar seperti itu perkataan Nabi mengatakan orang yang sepuh seperti engkau itu tidak akan masuk surga. Dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Akan tapi setelah dia mendengar perkataan seperti itu langsung nangis. Setelah Nabi Muhammad mengerjakan sholat keluar lagi. قالت له سيدتنا عائشة من يوم رحت المرأة تبكي فلما قال أنا قلت لها لا يدخل الجنة عجوز. قال يدخلون شبان بعمر 33 سنة جردا مردا. قال يا رسول الله لم تفهم. قال أما إني أمزح ولا أقول إلا حقا. اللهم صل عليه. Kemudian Nabi Muhammad setelah beliau mengerjakan sholat dari masjid, beliau balik lagi ke rumahnya, ke kamarnya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah beliau memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bahwasanya tadi ada seorang perempuan yang sudah sepuh. Dia dari semenjak engkau keluar menuju masjid sampai engkau pulang itu kerjanya nangis toh ya Rasulullah. Apa yang engkau sampaikan kepada dia kau sampai menangis ya Rasulullah? Katanya Nabi Muhammad, saya cuma mengatakan kalau orang yang sepuh seperti engkau itu tidak ada lagi di surga orang sepuh yang seperti itu. Nah, dengan perkataan itulah yang dia membuat nangis mungkin. Nah, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Oh, katanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, mungkin dia tidak paham apa yang dimaksud oleh engkau. Katanya Rasulullah, yang saya maksud dengan perkataan saya itu, saya ingin bercanda tawa dengan dia. Saya ingin menyampaikan bahwasanya adanya orang yang subuh itu tidak ada di surga. Nanti gimana orang yang subuh itu kalau wafat akan diganti umurnya nanti umur 33 tahun. Semuanya adalah muda, tidak ada orang yang subuh seperti itu. Dan saya bisa bercanda, wala aqulu illa haqqan, dan saya tidak mengatakan kecuali perkataan yang hak. قال له بعض الصحابة يا رسول الله أنا أكتب عنك؟ قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا إلا حق ما يقول إلا صدق صلى الله عليه وسلم. Di suatu ketika ada salah satu sahabat yang bertanya datang kepada Nabi Muhammad, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya ingin menulis? Apakah engkau mengizinkan saya untuk menulis semua perkataan-perkataan engkau, wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, tulis untuk. Kenapa? Karena tidak keluar daripada lisan saya ini kecuali perkataannya. Ma as'adna bi dzikrihi. Betapa beruntungnya kita karena diberikan bisa menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Ma as'adna annana min ummatihi. Betapa beruntungnya kita semua karena telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Wa a'zam min dzalik law sadaqna fi mahabbatihi. Dan lebih pemberian daripada itu semua apabila kita mempunyai kecintaan yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad. Sami'tum fi kalam Iqbal barakallahu fi bal in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. المحب لمن يحب مطيعه تحبه ما تخالف أمره صلى الله عليه وسلم. Mungkin barusan kita sudah mendengar daripada perkataan yang akan disampaikan oleh Iqbal, yang mana beliau tadi mengatakan yang laukan hubbuka shadiqan la ata'tahu, jikalau cintanya engkau itu betul-betul kepada Nabi Muhammad, la ata'tahu, niscaya engkau akan taat kepada Nabi Muhammad. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang memiliki rasa cinta akan mengikuti, akan taat, akan mengikuti semua apa-apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh orang yang ia cintai. Allah ya ikhwan, fi hadhihi al-layali min al-intibah li shu'un ad-din hadha alladhi bu'itha bihi an-nabi. Wa awwal hadhihi ash-shu'un amru as-salah. La takun muslim mu'min wa illa muslima mu'minah يمر عليكم يوم في بيتكم واحد ولا اثنين ولا أولاد ما يصلون الصبح لما تطلع الشمس. بعدين نحكم مجالس النبي. إيش من مجالس النبي ونحن مخالفين أمر الله الذي ابتعث سيدنا النبي. ما يتأتى هذا ولا يكون. Takutlah kepada Allah, wahai teman-temanku, wahai saudara-saudaraku. Katanya beliau lebih khususnya yaitu kita harus mewaspadai, harus menjaga daripada semua ajaran-ajaran, semua adanya perkara-perkara yang ada di dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada perkara yang sangat agung yang harus kita jaga yaitu adalah perkara dan pekerjaan yang namanya salat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan seorang yang mukmin, tidak dikatakan orang laki-laki yang mukmin, yang Islam, perempuan yang mukmin, yang muslim, kalau adanya orang tersebut masih biasa-biasa aja, masih meremehkan yang namanya salat, bahkan dia meninggalkan daripada mengerjakan salat 5 waktu. Oleh karena itu kita selalu menjaga, khususnya yaitu salat subuh. Jangan sampai salah satu daripada keluarga kita 1, 2 atau 3 yang mengerjakan salat subuh sampai keluar, sampai terbit yang namanya matahari. Itu tidak mungkin perkataan seperti itu. وإلا نكون من أمته وأولادنا وبناتنا يعرفون أخبار المغنين واللاعبين والراقصين والرياضيين. أخبار محمد ما يعرفونها، كم زوجاته كم أولاده كم متى بعث متى كذا كم غد، ما يدري شيء. لكن اسألوا عن أي واحد من اللاعبين في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي مكان، يعرفون أسمائهم، يعرفون مقاسات ثيابهم، يعرفون كيف يعملون في حركاتهم، لأن هذا الذي يقدمون لنا ليل ونهار، نشوفه في التلفزيون، نشوفه في الجوالات، نشوفه في وسائل الإعلام. لا يصلح له قدوة بدل محمد. الله قال محمد القدوة. الله قال هذا الأسوة الذي تمشي خلفه، لا تمشي خلف حد ثاني وأنت مؤمن مسلم من أمته وتسير خلف حد ثاني. انتبه، من تشبه بقوم حشره الله في زمرتهم. نسأل الله العافية والسلامة. Dan jangan sampai kita tidak paham, jangan sampai kita tidak mengetahui, tidak kenal tentang adanya Nabi Muhammad, tidak kenal daripada semua keluarga Nabi Muhammad, tidak tahu dan tidak paham seperti apa kabar-kabar dan seperti apa pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad di masa hidupnya. Yaitu kita harus memelihara diri kita sendiri untuk berusaha
untuk mengetahui itu semua daripada kabar-kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarganya. Nabi Muhammad mempunyai istri berapa, Nabi Muhammad itu juga mempunyai anak berapa, pekerjaannya Nabi Muhammad seperti apa, gerakannya Nabi Muhammad seperti apa, pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu haruslah kita tanam di hati kita, harus jangan sampai lewat daripada kita semua, harus kita menguasai dan kita harus mengetahui betul-betul dan harus meniru adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita semua yaitu sangat faham, sangat mengetahui, sangat kenal kepada pemain-pemain sepak bola dan semua artis-artis yang ada di luar negeri, akan tapi keidola kita yang sebenarnya itu adalah Nabi Muhammad, kita tidak mengetahui ini adalah umat yang seperti apa kalau seperti ini. Akan tapi yang berbahaya itu kepada Nabi Muhammad tidak tahu, keluarga Nabi Muhammad tidak tahu, pekerjaan yang dikerjakan Nabi Muhammad tidak tahu. Akan tapi kalau ditanyakan tentang adanya pemain-pemain yang ada di Eropa, pemain-pemain yang ada di Amerika dan semua adanya artis-artis yang ada di bermacam tempat, dia sangat paham. Ini merupakan musibah yang kita miliki. Ya, Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan jangan ikuti yang lain, ikutilah yang namanya Muhammad. Adanya Muhammad ini adalah uswah. Jadikanlah adanya Muhammad ini selalu di depan kalian. Jangan niru yang lain, cuma niru Muhammad lah, katanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga mengatakan man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratih. Barang siapa yang mencintai satu kaum, maka adanya Allah nanti akan mengumpulkan bersama kaum yang dia cintai, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin hasyarahullahu fi zumratih. Barang siapa yang menyerupai adanya satu kaum, maka adanya Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang dia tiru. Allah yaj'alna fi zumratihi sallallahu alaihi wasallam qarib min hadratihi insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yaitu berada di lingkungan, berada di golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu kita didekatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. هو صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال للصحابة أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبر الصحابة قال أترضون أن تكونوا قبلها قال ربع أهل الجنة كبروا قال ثلث أهل الجنة كبروا قال إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة من عند آدم لمن عيسى شطر نصف وأمة محمد نصف ثاني صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad beliaulah yang kasih tahu kepada kita semua akan besarnya golongan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, bertanya kepada satu sahabat, beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian senang, apakah kalian ridho kalau adanya seperempat daripada surga itu dijadikan semuanya seperempat dimiliki dan dikuasai oleh kalian umatku, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sangat gembira, mereka semua para sahabat bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya para sahabat sampai Nabi Muhammad masih menambahkan lagi kenikmatan. Beliau mengatakan, para sahabatku, apakah engkau senang, apakah engkau ridho apabila Allah taala perluas lagi tempat kalian di surga sampai dikatakan as-sulus sepertiga? Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sangat senang ya sebetulnya para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad di akhir perkataannya beliau mengatakan, engkau wahai para sahabatku, tempatnya nanti di surga yaitu adalah separuhnya surga, yaitu adalah separuhnya surga akan dikuasai oleh kalian daripada umat-umatku, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuhnya lagi yaitu akan ditempati oleh para nabi dan para kaumnya daripada nabi-nabi terdahulu. في رواية أهل الجنة 120 صف 80 صف من هذه الأمة و40 صف من بقية الأمة. Dan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau mengatakan adanya surga itu nanti tempatnya banyaknya cuma 100 atau saking luasnya banyaknya adalah 120 sof. Thamani nasafan, adanya 80 sof ini dikuasai oleh umatku dan sisanya 40 sof yaitu dikuasai oleh para nabi dan kaum-kaumnya yang para nabi terdahulu. Allah yaj'alni wa iyyakum min ashabil sufuf al-ula insyaallah. Amin ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yaitu penghuni dan yang menguasai tempat saf awal di sisi Allah. Qala Rasulullah fi kulli qaum min ummati sabiqun. Fi kulli jil ya'ti yujad unas yadhhun rabbi fi sufuf al-ula ma'ah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di setiap-tiap generasi adanya tiap-tiap generasi daripada satu tahun ke satu tahun yang lainnya akan diambil oleh Allah satu orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan adanya orang yang sangat istimewa, adanya orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah yaitu akan dipilih oleh Allah, akan ditaruh di tempat yang paling awal di saf awal oleh Nabi Muhammad. Di setiap-tiap generasi akan dipilih seperti itu.
الليلة نحن في مسجد بيت الأمين وإن شاء الله نكون قريب من صف الأمين صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua sekarang ini berada di masjid yang namanya Baitul Amin, yaitu adalah Baitul Amin, dan semoga adanya kita yaitu didekatkan juga oleh Allah dengan safnya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya dengan Nabi Muhammad. وإن شاء الله كل من حضر معنا هذه الليلة يقضي الله حاجاتنا وحوائجهم أجمعين الدينية والدنيوية. Dan semoga adanya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua hajat-hajat kita dan semua hajat-hajatnya hadirin yang sudah hadir bersama kita di malam ini, semoga adanya hajat-hajatnya akan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik daripada hajat duniawi atau daripada hajat ad-dini. بالخصوص أخينا فرقة الذي كان سبب في الترتيب والحاضرين معنا والنساء والأولاد الله يبارك فيهم أجمعين. Khususnya itu adalah saudara kita adanya Verga, dan karena sebab beliaulah kita bisa duduk-duduk bareng di sini, bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama rekan-rekannya, bersama teman-temannya, dan juga adanya semua hadirin, adanya semua perempuan-perempuan yang ikut hadir, dan semuanya adanya anak-anak kecil juga yang ikut hadir di malam ini, semoga mereka semua diberkahi oleh Allah. Amin. Barik Allah fi arzaqina wa arzaqahum ajma'in. Dan semoga adanya Allah yaitu memberi keberkahan kepada rezeki kita semua dan kepada rezeki mereka semua. ويصلح أولادنا وأولادهم أجمعين. Dan semoga adanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita dan anak-anak panjenengan semua dijadikan orang-orang yang saleh. وأنوار الهداية إن شاء الله تدخل إلى كل قلب من قلوب هذه البيوت وجيرانها وأهلها، فلا يكون فينا مقطوع عن الله. الله يواصلنا أجمعين ويوصلنا أجمعين ويقربنا أجمعين. Dan semoga adanya cahaya-cahaya pancaran cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kepada semua hati yang sudah hadir di malam ini, dan juga kepada semua buyut, kepada semua rumah-rumah yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar masjid ini. Semoga adanya anwarul hidayah, cahaya-cahaya pancaran cahaya hidayah itu diberikan kepada kita semua, dan semoga juga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan dengan Nabi Muhammad. وما يرجوه ويتمنى كل واحد من الحاضرين والحاضرات الكبار والصغار إن شاء الله بوجاهة سيدنا محمد يقضيها الله كلها في هذه الليلة، ليلة الجمعة بالخصوص، من غروب الشمس إلى الفجر ربكم ينادي هل من طالب هل من مستغفر، كيف نحن اجتمعنا في ذكر حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم. Allah yaj'alha sa'at 'ata lana wa lakum ajma'in. Tidaklah di antara kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada golongan laki-laki dan juga golongan perempuan, yang kecil yang besar. Tidaklah mereka semua mempunyai keinginan, mempunyai hajat di sisi Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tuh hajat kita semua kepada kita. Katanya beliau, karena kenapa? Karena kita selalu minta-minta. Lebih khususnya kita di majelis ini, kita berada di malam Jumat. Barang siapa yang berdoa di malam Jumat, yaitu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya malam Jumat mempunyai kekhususan sampai Allah taala beliau mengatakan, beliau kalau udah masuk malam Jumat dari maghrib sampai fajar sampai subuh, Allah taala memanggil-manggil. Beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan ampunan dariku, pasti aku akan ampuni, katanya Allah. Dan barang siapa yang punya hajat, minta-minta kepadaku, pasti hajatnya akan dikabulkan oleh aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tub alaina ajma'in wa akrimna ajma'in wa tafaddal alaina ajma'in warhamna ajma'in waghfir lana ajma'in wa as'idna ajma'in wanzur ilayna ajma'in waqdi hajatina ajma'in tahhirna ajma'in wa wasilna ajma'in wa saffina ajma'in wa zakkina ajma'in wa tahhir bawatinna ajma'in وأكرمنا في هذا المجلس إن شاء الله بالسعادة الكبرى التي نتقرب بها إلى حبيبك على أحسن الأحوال بجودك وكرمك يا مولانا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.